Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Kalau kita melihat pemberitaan di sini ya, kayaknya Ahok memang serius untuk maju di Pilkada DKI Jakarta. Nah, terlihat dari kumparan news Ahok, jika diberi kesempatan selesaikan pekerjaan di Jakarta, saya siap. Bahkan pada waktu lalu juga Ahok menyatakan lebih siap untuk maju di Pilkada DKI Jakarta daripada yang dahulu. Ya, kalau kita lihat karakter Ahok sekarang sudah mulai berubah ya, dan bahkan juga lebih kalem kalau menghadapi masyarakat, terutama warga Jakarta. Sangat kalem sekali, sangat berbeda pada waktu lalu ya. Bawaannya selalu pengen marah-marah, terus solusinya selalu marah. Tetapi saat ini Ahok sangat berbeda sekali dan bahkan juga menyatakan siap. Nah, yang cukup mengejutkan yaitu dari sini misalnya, Ahok diwacanakan duet dengan Anies Baswedan. Bahkan komentarnya sangat wow sekali, sangat menarik jika bisa. Wow, apakah tidak bisa ya? Berarti kalau bisa berduet dengan Anies Baswedan, Ahok ya kayaknya mau. Di sini dari Liputan 6, Ahok soal wacana duet dengan Anies sangat menarik jika bisa. Padahal kalau kita ketahui pada waktu lalu kayaknya Ahok menolak ya bila diduetkan dengan Anies Baswedan. Apakah saat ini juga jalan buntu untuk Ahok maju pada konsultasi Pilkada serentak 2024 dan akhirnya mau berduet dengan Anies? Ya, kita lihat beritanya seperti apa ya. Politisi PDI Perjuangan Ahok akhirnya buka suara soal wacana duet dirinya dengan Anies Baswedan yang sempat ramai jadi pembicaraan di muka publik. Menurut Ahok, opsi tersebut memang sangat menarik, namun sayangnya ini tidak akan terjadi karena aturan baru, terbentur dengan aturan baru. Dalam pasal 7 huruf O Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pilkada soal syarat pencalonan, tercantum larangan mantan gubernur mencalonkan diri sebagai wakil gubernur. Secara undang-undang tidak memungkinkan, tapi kalau itu terjadi sangat menarik jika bisa diduetkan dengan Anies, kata Ahok saat dihubungi pada Minggu 28 Juli. Nah, menurut saya juga kalau Ahok dan Anies Baswedan bisa berduet, wah kayaknya memang bakal menang telak ya. Dan menurut saya belum ada nama tokoh yang bisa mengimbangi, yaitu nama Anies dan juga Ahok. Bahkan kalau kita lihat dari elektabilitasnya cukup keren sekali. Bahkan Anies Baswedan mendapatkan di angka 30% dan Ahok 20%. Padahal juga belum dideklarasikan menjadi calon gubernur Jakarta. Tetapi elektabilitas Ahok bahkan juga hampir ya setidaknya mengungguli Anies Baswedan yang sudah dideklarasikan pada waktu lalu. Dan bahkan sampai saat ini pun sudah ada 3 partai yang mendukung Anies Baswedan pada konsultasi Pilkada Jakarta. Oleh sebab itu Ahok mengaku apabila persoalan siapa wakilnya ketika dia berpasangan dengan Anies akan menjadi hal yang menarik karena keduanya tidak akan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Menarik karena siapa yang jadi wakilnya, ujar Ahok. Diketahui Ahok pernah menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2014 hingga 2017. Dia menggantikan Joko Widodo yang melepas jabatan gubernur karena terpilih sebagai presiden pada Pilpres 2014. Sementara itu, Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta pada 2017 hingga 2022. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda setuju kalau Ahok di sini akan menjadi calon Gubernur DKI Jakarta dari PDIP? Pasti banyak yang setuju karena 20% khususnya masyarakat DKI Jakarta saja bahkan menyatakan mendukung Ahok untuk mencalonkan pada Gubernur DKI Jakarta. Padahal juga belum dideklarasikan. Apalagi kalau sudah dideklarasikan dan mendapatkan dukungan partai politik selain PDIP, menurut saya juga akan banyak dukungan dan juga bisa meningkatkan elektabilitas dari Ahok sendiri. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Arisu, jangankan Anda, saya juga siap. Wah, siap beli tanah. Bagusnya juga Heru Budi, berisik entar maki-maki nenek lagi di balkon. Aku wakilnya Hok, boleh nggak mampu bekerja dalam tim, masih kurang 2 tahun, mau nambah berapa tahun lagi. Ya seperti itulah. Bahkan kalau kita lihat dari sini ya, dari 3 hasil survei di sini dari Tribun News, 3 hasil survei Pilkada Jakarta pekan ini, jarak Anies dengan Ahok dan Ridwan Kamil kian besar. Wow, jadi Ridwan Kamil juga elektabilitasnya naik ya. Pekan ini 3 lembaga survei merilis hasil survei elektabilitas terhadap sejumlah nama kandidat calon gubernur Pilkada Jakarta 2024. Nama-nama kandidat seperti Anies Baswedan, Ahok,
Ridwan Kamil, Erick Thohir, Kaisang Pangarep, Tri Risma Harini, Andika Perkasa, Ahmad Saroni, dan Heru Budi Hartono. Dari survei indikator politik misalnya, hasilnya menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan tertinggi sebagai bakal calon gubernur Jakarta melalui simulasi top of mind Pilkada Jakarta 2024 hampir 40%. Wow, tepatnya 39,7%. Di sini dari survei indikator politik. Sedangkan Ahok hanya mendapatkan di angka 23,8%. Ridwan Kamil sebesar 13%. Nah, dari CER Indonesia yaitu Anies Baswedan 46%, Basuki Cahayapurnama 25%, Ridwan Kamil 16%, Kaisang 3,6%. Wah, jadi semuanya naik ya. Nah, bahkan juga yaitu dari simulasi 5 nama, Anies 54%, Ahok 27%, Ridwan Kamil 19%. Dari Litbang Kompas, wah di sini juga sangat penasaran sekali ya. Yaitu Anies Baswedan 29,8%, Basuki Cahayapurnama 20%, dan Kaisang Pangarep hanya 1%. Nah, kira-kira Anda lebih percaya yang mana, hasil lembaga survei yang mana ya? LSI atau CER Indonesia atau bahkan dari Litbang Kompas? Wah, kalau rujukannya sih menurut saya yang tepat Litbang Kompas ya. Menurut saya sih, karena ya 30% dan Ahok 20%. Kalau kita lihat dari CR Indonesia, bahkan Anies mendapatkan 56%. Artinya cukup ya satu putaran saja, dan bahkan LSI menempatkan Anies Baswedan di 46%. Sangat tinggi sekali ya elektabilitas Anies Baswedan. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah seperti apa. Tetapi yang jelas memang nama Ahok dan juga Anies Baswedan cukup tinggi keterpilihannya bila berkonsentrasi pada Pilkada Jakarta 2024. Nah, jadi kalau kita melihat dari sini ya, Kaisang ya kayaknya memang belum dilirik oleh partai-partai lainnya ya. Bahkan Kaisang cuma mendapatkan di angka ya di bawah 5% dari ketiga lembaga survei tersebut. Bahkan juga Kaisang kadang-kadang akan maju pada Pilkada Jawa Tengah. Memang kalau kalkulasi politik itu cenderung melihat elektabilitas dari nama-nama tokoh tersebut. Ya, kalau misalkan nama tokoh tersebut tertinggi di daerah tertentu, maka juga pastinya akan dipilih lah oleh partai pengusung untuk maju di daerah tersebut karena memang elektabilitasnya yang tinggi. Tetapi kalau di Jakarta kayaknya Kaisang memang agak dipikir-pikir lagi ya, sangat susah sekali untuk maju, setidaknya menyaingi nama-nama seperti Anies Baswedan dan juga Basuki Cahayapurnama. Sangat susah sekali untuk maju di konsentrasi Pilkada Jakarta. Ya, memang kita kembalikan lagi masyarakat seperti apa ya. Yang jelas dari Kaisang memang sangat rendah sekali ya. Nah, bahkan juga dari sini yaitu hasil survei dari simulasi gubernur, hasil survei indikator, bahkan juga duet Anies dan juga Ahok mengantongi 57,9% dukungan. Sedangkan duet Ridwan Kamil, Budi Satrio Jiwandono hanya 32%, sisanya 9,5% tidak menjawab. Nah, artinya memang kalau Anies Baswedan berpasangan dengan Ahok atau sebaliknya, pasti juga ya setidaknya akan menang lah di situ, karena memang kedua nama tokoh ini sangat diharap-harapkan ya kemungkinan oleh masyarakat DKI Jakarta. Ya, tapi saya berharaplah semoga saja pada Pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.